Kontroversi seputar keaslian riwayat akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, kembali memanas setelah Rismon Hasyholan-Sianipar, ahli forensik digital dan mantan dosen Universitas Mataram, melakukan sidak rumah Pak Kasmujo, dosen yang diklaim Jokowi sebagai pembimbing skripsi saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, UGM. Dalam kunjungan yang disiarkan langsung melalui kanal Sentana TV pada 13 Juni 2025, Rismon berhasil mengonfirmasi dari Pak Kasmujo bahwa ia bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi, menimbulkan tuduhan baru bahwa UGM dan Jokowi telah memalsukan fakta. Temuan ini memicu kemarahan publik dan meminta klarifikasi mendesak. Latar belakang kontroversi. Kontroversi ini berawal dari tuduhan berulang Rismon tentang keaslian ijazah dan skripsi Jokowi, yang ia lontarkan sejak awal 2025. Rismon, alumnus UGM Fakultas Teknik, mempertanyakan penggunaan font Times New Roman pada dokumen Jokowi dan ketiadaan data resmi tentang pembimbing skripsinya. Pada April 2025, ia melaporkan temuan awal ke publik, memicu Jokowi untuk melaporkan balik Rismon ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, Rismon tetap teguh dan melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi rumah Pak Kasmujo di kawasan Selokan Mataram, Yogyakarta. Pak Kasmujo, yang disebut Jokowi sebagai pembimbing skripsi dalam wawancara televisi pada 2017, menjadi fokus karena pernyataan Jokowi bahwa ia bolak-balik bimbingan skripsi dengan dosen tersebut. Namun, kunjungan Rismon mengungkap fakta yang bertentangan, memicu spekulasi bahwa narasi resmi tentang masa kuliah Jokowi telah dimanipulasi. Sidik langsung ke rumah Pak Kasmujo. Pada 14 Juni 2025, Rismon bersama tim Sentana TV tiba di rumah Pak Kasmujo, yang terletak dekat Selokan Mataram, sekitar 1-2 km dari Rumah Sakit Sarjito. Dalam siaran langsung, Rismon mencoba bertamu dengan ucapan salam dan mengetuk pintu, namun awalnya tidak ada respons karena Pak Kasmujo diduga sedang salat. Setelah menunggu dan berbicara dengan tetangga, Rismon akhirnya bertemu secara singkat dengan Pak Kasmujo, yang tampak enggan menerima tamu karena kondisi kesehatannya yang kurang baik pasca jatuh di jembatan Selokan pada 12 Juni 2025. Dalam pertemuan singkat itu, Pak Kasmujo mengakui bahwa ia bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi. Bukan pembimbing akademik pun bukan, ujar Pak Kasmujo, yang juga menyebut bahwa pernyataan Jokowi di televisi 2017 salah. Ia mengklarifikasi bahwa perannya hanya sebagai asisten dosen pada masa itu, bukan dosen pembimbing. Pernyataan ini diperkuat oleh istri Pak Kasmujo, yang mengonfirmasi bahwa suaminya tidak memiliki peran akademik formal terhadap Jokowi. Rismon juga menemukan bahwa Pak Kasmujo pernah tercatat sebagai sarjana muda, BSc, di buku panduan UGM, yang tidak memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi. Kondisi Pak Kasmujo dan lingkungan sekitar. Kunjungan Rismon mengungkap bahwa Pak Kasmujo, yang kini berusia lanjut, sedang sakit dan jarang keluar rumah. Tetangga menyebutkan bahwa ia terakhir terlihat beberapa hari lalu dan kadang tinggal di rumah anaknya. Rumahnya, yang dulu menjadi warung kecil di dekat Selokan Mataram, kini tampak sepi dan ditutup. Rismon mencatat bahwa lokasi ini dekat dengan kampus UGM Fakultas Teknik, tempat ia kuliah pada 1994, dan menggambarkan suasana lingkungan yang sederhana, dengan tetangga yang menjual kelapa muda sebagai mata pencaharian. Selama kunjungan, Rismon juga berinteraksi dengan pedagang lokal, seperti Pak Jimin, yang menawarkan kelapa muda dari Magelang. Percakapan ini menyoroti kehidupan rakyat jelata yang berjuang, kontras dengan tuduhan korupsi yang sering dikaitkan dengan pejabat, termasuk Jokowi. Rismon memanfaatkan momen ini untuk menyuarakan pesan bahwa kejujuran Pak Kasmujo patut dihargai demi sejarah Indonesia. Reaksi publik dan analisis. Temuan Rismon langsung memicu reaksi di media sosial. Dengan tagar Kasmujo jujur dan skripsi Jokowi palsu menjadi trending di X pada 13 hingga 14 Juni 2025, mencatat lebih dari 200.000 postingan. Publik menilai pengakuan Pak Kasmujo sebagai bukti baru bahwa Jokowi dan UGM telah memalsukan rekam jejak akademik. Netizen seperti Aceh Bersatu menulis, Pak Kasmujo jujur, tapi UGM dan Jokowi bohong besar. Namun, ada pula yang mempertanyakan motif Rismon, menganggapnya bagian dari serangan politik. Pengamat politik Rocky Gerung, dalam analisisnya pada 14 Juni 2025, menyatakan bahwa pengakuan Pak Kasmujo memperkuat dugaan manipulasi. Jika Pak Kasmujo bukan pembimbing, maka cerita Jokowi tentang skripsinya runtuh. Ini skandal akademik yang harus diusut tuntas, ujarnya. Sementara itu, pendukung Jokowi, seperti akun Jokowi Mania, membela dengan menyebut kunjungan Rismon sebagai gangguan terhadap dosen tua yang sakit. Implikasi hukum dan politik. Temuan ini memperumit kasus hukum yang sedang bergulir. Pada 26 Mei 2025,
Rismon diperiksa selama 7 jam oleh Direktorat Keamanan Negara terkait laporan Jokowi, namun ia tetap konsisten dengan temuan barunya. Pengakuan Pak Kasmudjo dapat menjadi bukti baru dalam gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, yang disebut-sebut melibatkan pihak yang menggugat Jokowi atas isu ijazah. Komisi 3 DPR dijadwalkan membahas isu ini pada 18 Juni 2025, dengan kemungkinan membentuk tim investigasi independen. Politik juga terdampak. PDIP memanfaatkan isu ini untuk menyerang legitimasi Jokowi, sementara Koalisi Indonesia Maju, KIM, berupaya meredam dengan menyebutnya fitnah. Spekulasi tentang peran keluarga Jokowi, termasuk Bobi Nasution, semakin kuat, terutama dengan keterlibatan adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang disebut-sebut pernah mengunjungi Pak Kasmudjo. Kelemahan narasi resmi. Narasi resmi dari UGM dan Jokowi kini menghadapi tantangan besar. Pernyataan Jokowi di 2017 bahwa Pak Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya bertentangan dengan pengakuan langsung dari dosen tersebut. UGM, yang sebelumnya menyatakan data KKN dan skripsi Jokowi sedang dicari, belum memberikan tanggapan resmi terhadap temuan terbaru hingga 14 Juni 2025. Ketidaksesuaian ini memicu pertanyaan tentang kredibilitas institusi akademik ternama tersebut. Rismon juga menyoroti bahwa Pak Kasmudjo hanya asisten dosen pada masa Jokowi kuliah, yang tidak memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi menurut aturan UGM saat itu. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Pak Kasmudjo hanya memiliki gelar sarjana muda, yang tidak cukup untuk membimbing skripsi tingkat S1. Sidik Rismon Sianipar ke rumah Pak Kasmudjo mengungkap fakta mengejutkan bahwa dosen tersebut bukan pembimbing skripsi maupun akademik Jokowi, menyangkal narasi resmi yang dibangun selama ini. Pengakuan langsung dari Pak Kasmudjo, didukung oleh istri dan tetangganya, memicu tuduhan bahwa UGM dan Jokowi telah berbohong untuk mempertahankan citra akademik. Tanpa klarifikasi kuat dan investigasi independen, kasus ini dapat menjadi skandal nasional yang mengguncang kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan kepemimpinan masa lalu Indonesia.